Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 BEM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, tugas perencanaan jaringan irigasi. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Amira Fatina Bila. Saya Baira Kusumaningrum. Saya Ahya Hairunisa. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang analisa dan pembahasan. Nah, yang pertama itu analisis hidrologi. Data hujan yang dianalisis adalah cara hujan dari stasiun hujan yang berpengaruh. Nah, stasiun penakar hujan tersebut adalah stasiun Aikmel, Wanasaba, dan Sakea. Ketiga stasiun penakar hujan tersebut merupakan yang jaraknya yang paling dekat dengan lokasi penelitian. Nah, analisis ini menggunakan data 10 tahun terakhir, yaitu tahun dari 2001 sampai dengan tahun 2011. Kemudian uji konsistensi data. Pengujian data curah hujan pada penelitian ini menggunakan metode RAPS. Nah, analisis uji konsistensi dasar data hujan dengan metode RAPS pada stasiun Karawang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu yang diketahui curah hujan tahun 2001, yaitu 3,277 mm. Kemudian jumlah data hujan N itu sama dengan 10. Kemudian nilai rata-rata keseluruhan hujan Y aksen sama dengan 377,3 mm. Kemudian nilai statistik SK bintang itu cara menghitung mendapatkan nilai statistik SK bintang itu menggunakan rumus YI dikurang dengan Y aksen, yaitu 3,277 dikurang 2,377,3 dengan hasilnya 899,7 mm. Kemudian untuk menghitung nilai statistik DY pangkat 2, kita menggunakan rumus YI dikurang Y aksen dibagi dengan nilai N dan dikali 2. Bisa dilihat dengan contoh perhitungan yang tertera di situ. Kemudian untuk nilai SK bintang 2, rumusnya SK bintang dibagi dengan DY. Kemudian di sini ada hasil perhitungan untuk tahun-tahun selanjutnya pada stasiun Karawang. Dapat dilihat pada tabel tersebut, pada tabel 4.1. Di situ tertera ada tahun hujan SK bintang 1, DY pangkat 2, SK bintang pangkat 2. Kemudian dari tabel tersebut bahwa nilai statistik Q dibagi akar N sama dengan 0,001 dan R per akar N sama dengan 0,960. Hasil perhitungan lebih kecil dibandingkan dengan nilai statistik 90%. Q per akar N sama dengan 1,29 dan R per akar N sama dengan 1,38 sesuai dengan persyaratan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data hujan yang ada masih dalam batas konsisten. Kemudian tabel 4.2 di sini adalah pengujian RAPS stasiun Wanasaba. Bisa dilihat di sini nilainya. Kemudian dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa nilai statistik Q per akar N sama dengan 0,591 dan R per akar N sama dengan 1,026 1,026. Nah, hasil perhitungan lebih kecil dibandingkan dengan nilai statistik 99%. Q per akar N sama dengan 1,29 dan R per akar N sama dengan 1,38. Nah, sesuai persyaratan, hal ini menunjukkan bahwa data hujan yang ada masih dalam batas konsisten. Begitupun dengan tabel 4.3 pengujian RAPS di stasiun Sakea. Bisa dilihat di tabel tersebut. Daerah dalam menganalisis curah hujan rata daerah pada Lombok Timur menggunakan metode rata aljabar. Diasumsikan bahwa ketika stasiun berpengaruh terhadap D.1 Lombok Timur, luas baku D1 Lombok adalah 80.000 hektar. Analisa hujan rata bulan Januari tahun 2001 untuk ketiga stasiun pengamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2013 di stasiun Aikmel, jumlah hujan setengah bulan Januari I sama dengan 1,01
108 mm. Pada stasiun Wanasaba jumlah hujan setengah bulan Januari I sama dengan 120 mm. Dan pada stasiun Sakea jumlah hujan setengah bulan Januari I sama dengan 96 mm. Di mana untuk mencari D yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 dibagi dengan N. Kita dapatkan hasil yaitu D sama dengan 108 mm. Pada tahun 2011 di stasiun Aimel jumlah hujan setengah bulan Januari 2 adalah 222 mm. Pada stasiun Wanasaba jumlah hujan setengah bulanan Januari 2 adalah 248 mm. Dan pada stasiun Sakea jumlah hujan setengah bulanan Januari 2 yaitu 187 mm. Dan kita memperoleh nilai D-nya yaitu 219 mm. Hasil perhitungan curah hujan rata daerah yang lainnya dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. Perhitungan analisa curah hujan efektif. Dalam penelitian ini, perhitungan curah hujan efektif menggunakan metode bulanan penentu dengan panjang pengamatan 10 tahun. Langkah-langkah perhitungan curah hujan efektif pada DTI Lombok Timur adalah sebagai berikut. Pertama, merekap data rata curah hujan setengah bulanan pada bulan Januari 1 tahun dari 2001 sampai 2002. Tahun 2001 yaitu 108 mm, tahun 2002 yaitu 144 mm, tahun 2003 yaitu 147 mm dan selanjutnya. Langkah yang kedua itu mengurutkan data rata hujan setengah bulanan dari data terbesar ke data yang terkecil, yang dimana tahun 2006 yaitu data yang paling tertinggi dan tahun 2007 nilai yang terendah. Yang langkah ketiga itu menghitung probabilitas hujan efektif, di mana P sama dengan M per N plus 1 kali 100%. Dan kita mendapatkan hasil P sama dengan 9,091%. Hasil perhitungan probabilitas curah hujan efektif DI di Lombok Timur dapat dilihat pada tabel 4.5. Dari perhitungan probabilitas hujan efektif pada tabel 4.5 di atas, nilai probabilitas R50 terletak di antara nilai probabilitas 45,455% dan 54,55% dan nilai probabilitas R80 terletak di antara nilai probabilitas 72,727% dan 81,818%. Curah hujan efektif untuk tanaman padi di palawija dihitung dengan persamaan 244 dan 245. Untuk tanaman padi, RE sama dengan 0,7 kali R80 dibagi dengan jumlah hari setengah bulanan. Nah, hasilnya di sini kita mendapatkan RE sama dengan 3,718 mm per hari. Nah, untuk yang kedua itu untuk tanaman palawija, yakni RE sama dengan 0,7 dikali R50 dibagi dengan jumlah hari setengah bulanan. Yakni kita mendapatkan hasil RE sama dengan 6,082 mm per hari. Nah, hasil perhitungan curah hujan efektif untuk tanaman padi dan palawija di daerah irigasi Subak yang lainnya dapat dilihat pada tabel 4.6. Berdasarkan hasil analisa curah hujan efektif, didapatkan curah hujan efektif terbesar terjadi pada bulan Februari 2 untuk tanaman padi sebesar 6,980 mm per hari, dan pada bulan November 2 untuk tanaman palawija sebesar 10,464 mm per hari. Sementara itu, nilai curah hujan efektif terkecil terjadi pada bulan Juni 2 di mana curah hujan efektif untuk tanaman padi sebesar 0,000 mm per hari, dan pada bulan Agustus 1 untuk tanaman palawija sebesar 0,000 mm per hari. Selanjutnya analisis evapotranspirasi, yakni merupakan unsur hidrologi yang sangat penting dalam keseluruhan proses hidrologi, terutama dalam perhitungan ketersediaan air untuk irigasi. Besarnya evapotranspirasi dihitung dengan metode Penman modifikasi FAO dengan memasukkan data klimatologi yang ada.
Data klimatologi pada daerah studi diambil dari stasiun yang terdekat, yaitu Stasiun Karawang, dengan mengambil rata-rata data klimatologi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Data mengenai klimatologi tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.7. Selanjutnya adapun contoh analisis evapotranspirasi potensial metode Penman modifikasi FAO pada bulan Januari berdasarkan persamaan pada subbab 2.2.6 yakni sebagai berikut. Ada suhu RB per RB, RB max, N per N, U2, RA, TC. Dapat dilihat sendiri pada slide ini. Adapun tabel 4.8 yakni perhitungan evapotranspirasi daerah irigasi di Lombok Timur. Selanjutnya analisis kebutuhan air irigasi. Perhitungan kebutuhan air irigasi dilakukan untuk setiap jenis tanaman dan berdasarkan sistem pola tanam yang ada pada daerah penelitian. Di daerah irigasi subak sendiri diterapkan 3 kali musim tanam, yaitu musim tanam 1 yakni pada bulan September sampai dengan Desember, dan musim tanam 2 yakni pada bulan Januari sampai dengan April, dan musim tanam 3 yakni Mei sampai dengan Agustus. Adapun analisis kebutuhan air tanaman padi. Berikut ini adalah perhitungan kebutuhan air tanaman tanaman padi pada musim tanam 3 pada bulan November 1. Bisa dilihat sendiri data-datanya. Dan analisis kebutuhan air tanaman palawija. Perhitungan kebutuhan air tanaman untuk jenis palawija pada musim tanam 3 sebagai contoh perhitungan diambil pada November 1 sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Berdasarkan data-data yang dihasilkan tersebut, analisis kebutuhan air tanaman padi dan palawija untuk bulan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.10. Dari hasil perhitungan kebutuhan air tanaman pada tahun 2001 dengan awal musim tanam 1 bulan September 1 pada tabel 4.9 di atas diperoleh kebutuhan air maksimum di sawah sebesar 1,736 liter per detik per hektar yang terjadi pada bulan September 2. Dengan luas tanam hektar, maka debit kebutuhan air yang diberikan adalah sebesar 13.16.00,00 liter per detik. Adapun analisis efisiensi jaringan irigasi bisa dilihat sendiri. Ketersediaan air irigasi juga bisa dilihat sendiri. Adapun tabel 4 yakni tabel 4.11 yakni debit andalan dari bulan Januari 1 sampai dengan Desember 2. Adapun tentang neraca air atau water balance irigasi bisa dibaca sendiri, serta dengan tabel 4.12 perbandingan nilai Q80 dan NFR dari Januari 1 sampai dengan Desember. Jadi adapun kesimpulan dari pembahasan kita tadi, kita mendapatkan kesimpulan berdasarkan penelitian dan hasil analisis data studi efisiensi jaringan irigasi Ranjok didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari perhitungan uji konsistensi data hujan ketiga stasiun yaitu stasiun Aikmel, Wanasaba dan Sakea diperoleh bahwa pada stasiun Aikmel nilai statistik Q per akar N sama dengan 0,601 dan R per akar N sama dengan 0,960. Stasiun Wanasaba Q per akar N sama dengan 0,591 dan R per akar N sama dengan 10,29. Stasiun Sakea Q per akar N sama dengan 0,869 dan R per akar N sama dengan 1,254. Hasil perhitungan lebih kecil dibandingkan dengan nilai statistik 99%. Q per akar N sama dengan 1,29 dan R per akar N sama dengan 1,38 sesuai persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa data hujan yang ada pada ketiga stasiun tersebut masih dalam batas konsisten. Adapun yang kedua, analisis evapotranspirasi dihitung menggunakan metode Penman modifikasi FAO dengan data klimatologi 1 diperoleh itu rata-rata sebesar 3,80 mm per hari atau 58,02 mm per bulan. Yang ketiga, analisis kebutuhan air irigasi dengan luas lahan 13.659 hektar diterapkan 3 musim tanam. Dari hasil perhitungan kebutuhan air tanaman pada tahun 2001 sampai dengan
awal musim tanam 1 bulan September 1 pada tabel 4.9 di atas diperoleh kebutuhan air maksimum di sawah sebesar 1,618 liter per detik per hari yang terjadi pada bulan September 2 dengan luas tanam 2019 hektar. Maka debit kebutuhan air yang diberikan adalah sebesar 55.024,501 liter per detik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peta. Bisa dilihat, adapun yang diarsir kuning yaitu daerah yang tidak diairi. Adapun gambar garis yang berbentuk H itu adalah bangunan bendungnya. Terus titik merah tanpa tanda panah itu adalah bangunan pembagi, serta titik merah yang ada tanda panah duanya itu adalah bagi sadap. Garis hijau itu adalah pembatas desa, garis coklat adalah pembatas jalan, serta yang ada kotak-kotak kecilnya itu adalah perkampungan. Garis merah di petak sawah itu adalah saluran pembuang, garis biru di petak sawah itu adalah saluran pembawanya. Yo, kayak orang gembel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.